Assalamualaikum, selamat siang. Kita kembali lagi di channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengklik video ini. Dan yang baru bergabung tentunya selamat datang ya. Semoga saja di kesempatan siang hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Dan kita langsung saja menuju ke trek lurus untuk melihat dari aktivitas pengerjaan yang sudah didapatkan di area curb. Ini masih terus dilanjutkan untuk aktivitas pengerjaan, yaitu untuk pengecoran menuju ke depan. Seperti yang kita ketahui juga untuk hari ini pengaspalan lagi berlangsung di area verge yang ada di sisi kanan menuju tikungan kedua. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama channel ini. Ya, kita langsung untuk melihat kondisi dan situasi di kesempatan siang hari ini. Seperti yang kita lihat di bagian sebelah kanan trek lurus. Di sini sudah dilakukan penyiraman lapisan prime coat tersebut, yang dimana pada siang hari ini sudah dimulai di depan sana, ya, diawali dari tikungan kedua menuju ke trek lurus ini. Jadi kalau sudah tersambung di bagian area verge yang ada di sisi sebelah kanan tersebut, maka terlihat semakin rapi untuk lintasan sirkuit Mandalika ini. Dan di bagian penempatan untuk pit wall sendiri sudah dijajarkan. Nah, ini di bagian sebelah kiri trek lurus ya. Di depan sana masih terus dilanjutkan untuk peletakannya. Seperti yang kita lihat di sisi kanan ini, untuk dump truck sudah terparkir di sini dan akan mundur ke belakang nanti untuk menumpahkan material panas, yaitu aspal AC base yang dipakai, yaitu lapisan pertama saat ini, dan akan dilanjutkan untuk lapisan kedua seterusnya ya, supaya bisa terkoneksi dan bisa elevasinya sama seperti di bagian trek lintasan yang ada di sini. Ya, kita lanjut perjalanan kita untuk melihat situasi pengaspalan yang sudah dimulai dari tikungan kedua diawali. Ini kita mundur ya posisinya, yaitu melawan arah jarum jam. Seperti yang kita lihat di depan sana, untuk pengaspalan sudah didapatkan kurang lebih dari 100 meter dari sambungan kemarin untuk di area long lap penalty menuju tikungan kedua, dan sudah sampai di sini. Ya, seperti ini ya, dipakai satu alat finisher yang tidak terlalu besar, tentunya sesuai dengan kondisi atau kelebaran dari area verge yang berada di sisi kanan lintasan ini. Kita berharap saja semoga untuk pengerjaan bisa lancar ya, karena cuaca sangat mendukung memang di lintasan sirkuit Mandalika pada siang hari ini bagus sekali. Maka akan segera untuk terselesaikan di bagian pengerjaan yang ada untuk perapian di bagian lintasan sirkuit Mandalika, baik di sebelah kanan maupun di area curbnya terus dilakukan. Ya, di sini dari tikungan kedua menuju 3 dan 4 untuk alat-alat berat sudah mulai melakukan pemadatan supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Di kesempatan siang hari ini kita juga akan melihat di zona tengah bagaimanakah situasi dan kondisinya. Kita akan sama-sama perhatikan. Seperti yang kita lihat di sini untuk pelapisan prime coat atau penyiraman yang akan dilakukan segera. Untuk pengaspalan juga sudah terlihat di bagian zona tengah ini. Akan dilanjutkan untuk pengaspalan supaya bisa tersambung dari zona tengah yang ada di sisi kanan tersebut ya, menuju ke sini dan akan terkoneksi menuju ke sebelah kanan di tikungan ke-5 dan ke-6 itu. Ini merupakan jalur menuju ke tunnel pertama. Saat ini penghamparan dan pemadatan terlihat jelas lagi dilakukan untuk segera melakukan pengaspalan lanjutan supaya bisa terkoneksi semuanya. Ya, di bagian tunnel ini terlihat dump truck menuju ke zona dalam untuk melanjutkan pengaspalan juga.
Jadi tidak hanya dilakukan pengaspalan di bagian area verge di kesempatan siang hari ini, tapi di zona tengah juga akan dilanjutkan untuk sambungan pengaspalan yang dilakukan kemarin. Jadi semakin mantap ya dengan melihat situasi dan kondisi di mana untuk pengerjaan tahap finishing di lintasan sirkuit Mandalika ini akan segera terselesaikan. Tinggal lanjutan saja di bagian bangunan-bangunan yang akan dibangun di sini, di belakang pedok maupun garasi pedok nantinya. Untuk bangunan pedok modular segera datang dan akan dirakit untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada supaya terlihat dan siap untuk mengadakan balapan nantinya. Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selaku pengelola sirkuit Mandalika membuka peluang MotoGP Indonesia 2022 bisa dihadiri penonton meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Hal itu diungkapkan Direktur Utama MGPA Ricky Baharmansah dalam konferensi pers virtual terkait progres sirkuit Mandalika kemarin ya. Ricky mengatakan kepastian akhir MotoGP Indonesia dihadiri penonton masih menunggu arahan dari pemerintah. Kami ingin menyelenggarakan event dengan aman, kemungkinan persentase penonton yang bisa hadir sekitar 15% dari kapasitas maksimum. Tapi nanti keputusan tergantung arahan dari pemerintah dan tergantung situasi COVID-19, ujar Ricky. MGPA memprediksi di tahun pertama penyelenggaraan, masyarakat akan antusias hadir langsung melihat sirkuit baru MotoGP di Mandalika. Sebab itu, MGPA ingin membuka kesempatan masyarakat untuk hadir dan menikmati sensasi dan keunikan sirkuit yang terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini. Chief Strategy and Communication MGPA Happy Harinto menambahkan melaksanakan event balap di tengah pandemi COVID-19 bukan hal yang mudah. Namun Happy memastikan MGPA siap melaksanakan instruksi pemerintah untuk menyelenggarakan MotoGP dengan penonton maupun tidak dengan penonton. Kami menunggu instruksi pemerintah, boleh pakai penonton atau tidak. Kalau boleh, berapa persen, tapi kami siap. Trek sudah jadi semua. Fasilitas tinggal hitung waktu ya. Harapan kami WSBK atau World Superbike terlaksana dan bisa dijadikan pemanasan untuk event selanjutnya. Terutama untuk tes pramusim dan MotoGP. Itu sendiri tahun depan ya. Kami saat ini sedang menunggu pemerintah terkait jumlah penonton dan perhitungan lain, ujar Happy juga. Jadi kita berharap semoga saja untuk pegelaran di WSBK tersebut atau tes pramusim untuk MotoGP di tahun 2022 mendatang bisa terlaksana sesuai harapan kita bersama. Dan kita lanjut di sini di tikungan ke-5 menuju ke-6 ya untuk melihat dari kondisi yang ada seperti yang kita perhatikan di bagian sisi sebelah kanan yang kita bilang tadi dari jalur tengah. Saat ini sudah mulai persiapan untuk lanjutan pengaspalan. Nah, ini bisa kita lihat bersama-sama di bagian sisi kanan sudah terparkir di depan sana ya, berjejer untuk dump truk menumpahkan material tersebut untuk lanjutan pengoneksian dari zona tengah yang sudah dilakukan pengaspalan kemarin. Begitu juga untuk pengerjaan di tikungan ke-5 menuju ke-6 ini. Untuk di bagian sebelah kanan area verge sudah dilakukan pengaspalan kemarin ya. Untuk area rumput sudah terlihat menghijau, itu tinggal dilakukan pemupukan saja, maka akan terselesaikan dan terlihat lebih indah. Untuk di bagian sebelah kirinya di material gravel terus dilakukan pelapisan geotekstil dan akan dihamparkan supaya bisa rapi dan terlihat jelas dari pantauan udara nantinya ketika ajang balapan berlangsung. Ya, kita lanjut kembali. Saat ini kita berada di tikungan ke-7 menuju ke-8. Untuk tunnel kedua juga sudah siap dilewati ya. Pengerjaannya masih terus dilanjutkan di sana.
titik-titik yang sudah ditentukan supaya bisa terpakai seperti di tunnel pertama yang ada di bawah trek lurus tersebut. Ya, di tikungan ke-8 menuju ke-9, aktivitas di siang hari ini masih terus dilakukan penghamparan lapisan subgrade yang akan terkoneksi menuju ke jalur entry di bagian sebelah kanan. Nanti untuk jalur evakuasi para pembalap tentunya apabila terjadi kemacetan atau ada kendala sedikit di sepeda motor mereka, maka akan dibawa lewat jalur entry ya untuk menuju ke area garasi pedok. Ya, kita ambil mundur ini untuk menghindari dari kencangnya angin yang bertiup ya. Memang di sini keras sekali karena berada di tepi pantai. Jadi di tikungan ke-10 ini memang sangat pinggir sekali, langsung berhadapan di tepi pantai, maka dari itu anginnya lumayan kencang ya pada siang ini. Untuk di bagian sebelah kanan tikungan ke-10, pasnya di bawah bukit itu, pembuatan untuk landmark Pertamina atau baliho besar nanti sudah akan segera dilakukan untuk perakitan di bagian kerangkanya dan akan ditaruh nanti ya untuk banner besar baliho bertulisan Pertamina. Dan di tikungan ke-10 menuju ke-11 ini di sebelah kanan untuk material gravel sudah terlihat sangat rapi sekali. Penghamparannya sudah bisa dikatakan sempurna kalau kita lihat dari sini ya. Di tikungan ke-11 kemarin untuk pengaspalan lanjutan lapisan ketiga di area run-off sudah terkoneksi menuju ke jalur entry yang ada di sebelah kiri ini ya, yang terkoneksi ke jalur outer surface road sudah sempurna. Tinggal lanjutan saja di bagian sebelah kiri untuk tikungan ke-12 menuju ke-13 itu. Oke, kita lanjut kembali untuk melihat kondisi dan situasi di siang hari ini. Kemarin di sini ya di tikungan ke-12 menuju ke-13 untuk sambungan itu sudah dilakukan penyiraman supaya terlihat rapi ya, karena terlihat ada sedikit perbedaan kemarin warna. Jadi disiram, kita coba untuk siram supaya terlihat sama ya. Tapi tidak masalah walaupun warna agak berbeda, yang penting elevasi yang diutamakan. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-14 menuju ke-15. Tinggal di sini memang yang belum dilanjutkan untuk aspal lapisan ketiga tersebut. Kita masih menunggu ini ya. Mudah-mudahan saja segera akan dilakukan ya, supaya bisa terlihat rapi semuanya dan bisa terkoneksi secara sempurna. Ya, di bagian sebelah kanan untuk bagian drainase beton yang kita lihat kemarin ya, masih terus dicek supaya bisa terkoneksi dengan pas nantinya di bagian drainase beton yang ada di sisi kanan. Nah, ini adalah area foot yang sudah mulai diletakkan untuk material subgrade, nanti akan dihamparkan di sini seperti yang dilakukan di bagian trek lurus saat ini. Kita melihat di bagian west gate atau jalur dari Pantai Kuta Mandalika menuju ke sirkuit Mandalika ini sudah dilakukan pengaspalan. Begitu juga di bagian bundaran yang ada di sana yang langsung terhubung ke Hotel Palman ya, dan sirkuit Mandalika di sini. Iya, jadi seperti inilah kondisi yang ada di lintasan sirkuit Mandalika di kesempatan siang hari ini pada tanggal 2 September 2021, di mana pengerjaan tahap finishing sedang dilakukan di bagian area verge untuk penuntasan pengerjaan di sisi sebelah kanan maupun di area curb supaya bisa terselesaikan semuanya. Di sini terlihat di bagian inner surface road ya untuk dump truck yang akan menuju ke zona tengah. Ini ada pembukaan sedikit di bagian dinding pembatas yang belum terkoneksi memang ya, untuk menuju ke jalur zona tengah nanti untuk dump truck yang membawa material aspal
untuk melanjutkan pengaspalan di bagian tengah tersebut. Dan di area curb di sini masih terus dilakukan pengecoran, terus berlangsung di siang hari ini. Ini memang kita ambil video jam 1 ya. Jadi memang separuhnya tidak terlihat begitu banyak para pekerja yang ada di bagian sisi tertentu. Seperti di bagian race control separuhnya sudah mulai break, maupun di bagian kaplingan-kaplingan yang berada di sisi kiri ini ya. Karena ini sudah jam waktunya istirahat. Tapi kalau pengaspalan terus berlanjut. Ya, di bagian race control ini sudah terlihat jelas dari pantauan kita saat ini sudah tahap finishing juga. Untuk pengecetan sudah bisa terlihat di bagian lantai bawah, tinggal dilanjutkan untuk lantai atas di bagian temboknya. Begitu juga untuk atapnya terus dilakukan. Dan mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Kita akan kembali lagi nanti sore untuk melihat hasil dari pengerjaan yang dilakukan di sini ya. Apabila di narasi yang sampaikan ada yang salah, mungkin bisa dikoreksi nanti dan bisa kita berdiskusi bersama-sama. Untuk itu sampai di sini saja ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.